Apakah sistem pemilu proporsional tertutup tidak bagus? Bagus. Seperti saya sampaikan di awal, semua sistem pemilu itu bagus. Tidak ada sistem pemilu yang bisa dikatakan bagus dan tidak bagus. Semuanya bagus, demokratis, dan konstitusional. Persoalannya adalah kapan dan bagaimana sistem itu diterapkan. Nah, misalnya ke depan mau menerapkan sistem proporsional tertutup, closed list, it's okay, tapi harus ada kejelasan dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi. Dan penominasian caleg itu harus jelas. Jadi orang yang duduk di nomor 1 dalam daftar caleg di proporsional tertutup itu benar-benar orang yang telah terseleksi dan benar-benar orang yang mumpuni. Bukan titipan, bukan hanya sekedar anak pimpinan partai, bukan asal-asalan. Jadi itu harus semacam tukar tambahnya. Jadi kita boleh sistemnya sistem tertutup, tapi partainya harus terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia. Bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemilu yang sekarang sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan perkembangan di Mahkamah Konstitusi itu sekarang agak ngeri-ngeri sedap ya. Ada selain judicial review supaya sistemnya menjadi sistem proporsional tertutup, juga berkembang wacana untuk menerapkan sistem pemilu campuran atau mix atau hybrid ya. Sekarang apakah sistem pemilu proporsional terbuka atau open list ini memang perlu untuk diubah sekarang? Apakah sistem ini perlu diganti dengan sistem proporsional tertutup atau closed list ataupun sistem campuran, sistem mix atau hybrid ya? Saya sering menulis tentang sistem pemilu ini dan sistem pemilu ini telah secara panjang lebar saya tulis dalam buku saya. Mungkin bagi yang sudah memiliki buku ini, judulnya Pemilih Indonesia, saya menulis tentang sistem pemilu ini dalam satu bab khusus, di bab 1 ya, dari sekitar 30 halaman. Dan di sini saya menuliskan semua keluarga sistem pemilu yang secara garis besar terbagi 4, yaitu keluarga sistem proporsional, kemudian sistem mayoritas pluralitas, kemudian sistem hybrid atau campuran atau mix, dan yang terakhir itu ada sistem lain-lain. Sebenarnya sistem pemilu itu tidak ada yang bisa dikatakan sebagai sistem pemilu yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengklaim sistem pemilu terbaik itu sistem apa gitu ya. Bahkan pakar pemilu seperti Dieter Nohlen itu menyatakan bahwa tidak ada sistem pemilu yang terbaik yang bisa diklaim sebagai sistem yang terbaik. Yang terbaik bagi sebuah negara itu adalah yang paling cocok. Jadi bisa jadi Amerika cocok dengan sistem mayoritas, Indonesia cocoknya dengan sistem proporsional. Tergantung dari tujuan apa yang ingin dicapai oleh bangsa-bangsa yang menerapkan sistem pemilu itu. International IDEA dalam standar-standar pemilu demokratis itu menyatakan bahwa memilih sistem pemilu itu adalah keputusan paling penting bagi sebuah negara demokrasi dimanapun. Karena sistem pemilu itu akan membantu negara itu merekayasa hasil-hasil pemilu yang mereka kehendaki. Artinya tujuan kolektif bangsa itu bisa dicapai melalui
sistem pemilu. Jadi sistem pemilu itu sebenarnya alat rekayasa untuk mencapai tujuan. Tapi tujuan kolektif bangsa, bukan sekedar tujuan sempit sebuah partai atau penguasa. Saya sejujurnya telah berulang kali menulis tentang sistem proporsional terbuka ini, dan memang sistem ini juga banyak kekurangan. Tapi apakah sekarang ini tepat untuk menggantinya dengan sistem yang lain? Saya jawab tidak. Saya akan mengumumkan 3 alasan mengapa sistem ini belum pas diganti saat ini. Yang pertama, partai politik kita itu sampai sekarang belum kunjung demokratis. Partai politik kita itu tidak demokratis. Yang kedua, mengganti sistem pemilu itu sudah terlambat dari sisi waktu ya. Bahkan berpotensi mengacaukan pemilu kita yang bisa berimplikasi pada penundaan pemilu. Yang ketiga, mengganti sistem pemilu itu, gonta-ganti sistem pemilu tanpa pertimbangan yang benar-benar matang itu justru bisa meningkatkan suara tidak sah dalam pemilu atau invalid vote ya. Dan ini problem kita juga. Di kita itu invalid vote masih tinggi. Dalam pemilu 2019 kemarin itu sampai 11 juta invalid vote-nya. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang pertama. Partai politik belum demokratis. Kita perlu sadari bahwa sistem pemilu itu tidak berdiri sendiri. Itu dia berkaitan juga dengan banyak elemen sistem pemilu, mulai dari dapil atau distrik pemilihan, baik besaran dapilnya, distrik magnitude, kemudian berkaitan dengan threshold, election threshold, kemudian berkaitan juga dengan alokasi kursi, seat allocation ya. Dan yang terdampak langsung itu adalah electoral formula, yaitu formula untuk menentukan partai mendapatkan kursi, formula konversi suara menjadi kursi, untuk menentukan berapa partai mendapatkan kursi, dan kemudian yang kedua formula untuk menentukan siapa caleg yang menduduki kursi itu. Karena itu sistem pemilu ini berkaitan dengan banyak hal, mulai dari rekrutmen caleg, kemudian cara rekrutmen caleg, cara desain surat suara, bagaimana caleg itu ditempatkan di surat suara, itu semua berkaitan dengan isu sistem pemilu, tidak bisa kita pisahkan. Nah, berkaitan dengan itu, dalam soal sistem pemilu ini, dalam soal rekrutmen dan kaderisasi, partai kita sampai saat ini masih lemah. Dan kita bisa langsung bandingkan saja dengan salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu ya. Jadi pasal 241 Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan bahwa seleksi caleg itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pasal seperti ini dengan rumusan seperti ini ada mulai dari undang-undang awal reformasi itu sudah ada. Tempatnya saja yang beda-beda. Masalahnya adalah pasal ini tidak pernah dilaksanakan. Penominisan caleg dalam pemilu kita itu bermasalah ya. Artinya tidak demokratis dan tidak terbuka. Kalau kita lihat pemohon ini misalnya di poin 16-nya dia menyatakan berlakunya sistem pemilu itu telah merugikan dia karena sistem ini telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem proporsional. Kata dia, kebanyakan sistem proporsional di dunia itu memakai sistem daftar tertutup atau closed list proportional representation ya. Dan artinya kata dia, urutan caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokratis di internal partai politik. Tapi sebenarnya justru disinilah problemnya. Karena seleksi itu tidak pernah
ada buktinya bahwa dia bisa berlangsung demokratis dan terbuka. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Kita tidak tahu parameternya, siapa, kenapa si A di nomor 1, kenapa si B di nomor 2, berapa lama seseorang itu menjadi anggota partai, baru dia bisa masuk daftar caleg, kan tidak pernah jelas. Bisa-bisa seseorang itu kemarin partai A, tiba-tiba jadi caleg partai B. Itu kan semua tidak jelas parameternya, karena memang tidak demokratis dan terbuka, penuh dengan pekerjaan di bawah karpet ya, penuh dengan penyelundupan. Terus di mana demokratis dan di mana terbukanya? Dan kemudian sebenarnya pasal ini juga culas ya. Ini pasal 241 ini misalnya seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal partai politik. Ini sebenarnya bertentangan ya. Jadi dibilang demokratis dan terbuka, tidak jelas how to demokratis dan terbukanya itu kayak apa, dan kemudian dikunci dengan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan aturan internal partai politik. Nah, kalau misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan internal partai politik itu menyatakan bahwa caleg di partai A, di partai ini disusun berdasarkan hak prerogatif ketua umum. Sekarang di mana demokratisnya? Jangan lupa partai politik itu sejatinya adalah institusi publik ya. Jadi partai politik itu bukan perusahaan, bukan perusahaan privat, bukan perusahaan pribadi, bukan perusahaan keluarga. Dan karena dia institusi publik, dan karena partai itu adalah institusi publik, dan partai itu adalah pilar demokrasi, maka partai itu harus demokratis. Kalau kita bandingkan misalnya taruhlah kita bandingkan di Amerika ya. Tahun 2022 tahun lalu ya, ada midterm election ya. Midterm election itu diselenggarakan bulan November 2022. Dan sebelum itu siapa yang jadi caleg itu tidak ditentukan oleh pimpinan partai, tidak ditentukan secara sepihak dan semena-mena oleh elit partai. Amerika itu punya tradisi yang sebenarnya pelaksanaan pasal 241, gimana caleg diseleksi secara demokratis dan terbuka itu ya seperti cara Amerika itulah. How to-nya mestinya tengok ke sana saja. Di sana itu misalnya, jadi bukan cuma presiden yang ditentukan lewat primary dan konvensi, tapi anggota DPR, anggota House of Representative, dan anggota Senat itu ditentukan oleh melalui primary. Partai Demokrat punya primary, Partai Republik juga punya primary, partai-partai lain juga bikin primary. Di negara-negara lain di Eropa, di Amerika Latin itu pada bikin primary atau pemilihan pendahuluan. Jadi caleg siapa yang dimasukkan di surat suara itu ditentukan oleh, bahkan ditentukan oleh publik. Kan primary itu ada macam-macam tipenya, ada open primary, ada close primary. Jadi kalau close primary, caleg itu ya hanya dipilih oleh anggota partai itu. Misalnya Partai Demokrat bikin primary untuk penentuan caleg di negara bagian New York misalnya. Maka kalau dia pakai close primary misalnya, maka yang boleh menentukan siapa yang jadi caleg itu adalah anggota Partai Demokrat. Tapi kalau open primary, tidak harus anggota Partai Demokrat. Pokoknya warga New York, sepanjang dia adalah pemilih terdaftar, sudah terdaftar sebagai pemilih, dia bisa menentukan. Walaupun dia misalnya orang dari partai-partai lain, pokoknya pemilih terdaftar saya bisa menentukan caleg Partai Demokrat yang dicalonkan di negara bagian New York misalnya. Jadi sebelum masuk surat suara, mereka itu sudah melalui proses seleksi yang sangat demokratis dan terbuka, tidak pakai selundupan-selundupan. Jadi misalnya primary Partai Demokrat kemarin untuk Senat itu kan pemilunya bulan November, primary-nya dimulai 24 Mei dimulai. Tapi proses awalnya sebenarnya untuk pencalonan siapa yang mau ikut primary itu dimulai dari Februari ya.
Kemudian penyelenggaraan primarinya itu mulai 24 Mei sampai dengan Agustus. Kemudian untuk anggota DPR-nya dimulai malah lebih awal lagi. Itu primary Partai Demokrat, pemilihan anggota House of Representative atau anggota DPR itu dimulai 1 Maret. Mulai dari negara bagian Texas, kemudian berakhir persis juga 8 November di Louisiana. Jadi inilah contoh bagaimana partai itu melakukan rekrutmen caleg secara demokratis dan terbuka seperti yang ada di pasal 241 itu. Di kita tidak seperti itu. Di Indonesia ini, jangankan publik ikut menentukan siapa yang maju jadi caleg, anggota partai sendiri pun belum tentu bisa ikut menentukan. Anggota partai jelas tidak bisa menentukan siapa yang jadi caleg. Pengurus partai mungkin hanya segelintir pengurus saja. Banyak ditentukan oleh pimpinan partai. Tidak demokratis dan tidak terbuka. Tiba-tiba si A muncul di daftar caleg di nomor 1, di nomor 2, kita nggak tahu parameternya. Jadi kalau ada yang bilang kita kembali ke sistem proporsional tertutup demi pelembagaan partai, menurut saya itu sih tidak nyambung ya, jauh panggang dari api. Mengatasnamakan pelembagaan partai. Ya partai-partai kita sendiri tidak demokratis. Padahal dia adalah pilar demokrasi, padahal dia institusi publik. Dia sendiri dikelola seperti perusahaan-perusahaan. Bagaimana mungkin mau kembali ke sistem proporsional tertutup dibilang pelembagaan sistem kepartaian, pelembagaan partai politik? Itu jelas jaka sembung bawa golok menurut saya. Dan kalau misalnya dalam kondisi partai politik yang tidak demokratis dan tidak terbuka ini, kemudian kita kembali ke sistem proporsional tertutup, maka yang terjadi adalah kita akan setback. Kita akan balik ke belakang dengan permasalahan-permasalahan yang sama. Ya kita namanya jadi keledai. Misalnya kita dulu, ya seperti pemilu-pemilu di era Orde Baru atau di era reformasi awal ya. Itu kemudian kita kenal dulu istilah caleg nomor 1, caleg nomor sepatu. Kemudian siapa yang masuk di daftar caleg itu di sistem proporsional tertutup lebih gawat lagi dibanding sistem proporsional terbuka. Karena di sana itu nanti ya sistem ini melembagakan KKN. Karena nanti caleg itu yang di nomor jadi ya ada hubungan dengan pimpinan partai dan pengurus partai. Ya bisa saudaranya, bisa iparnya, bisa ponakannya, bisa kakaknya, bisa adiknya. Ditaruh aja di nomor 1, peluangnya jadi besar. Misalnya taruhlah misalnya di daerah pemilihan, misalnya di Depok, ada pimpinan partai menempatkan anaknya di nomor 1, padahal anaknya itu mungkin anak kemarin sore, belum pernah berpolitik secara serius mungkin. Tapi percayalah dalam sistem proporsional tertutup dia akan punya peluang terpilih, apalagi kalau misalnya dalam daftar caleg di Depok itu ditempatkan misalnya beberapa artis misalnya untuk vote getter, karena nanti artis itu punya peluang terpilih karena dia sudah lebih terkenal. Dan walaupun nanti misalnya anaknya itu cuma dapat misalnya 1000 suara, padahal untuk dapat 1 kursi partai itu butuh misalnya 50.000 suara, dia tetap anaknya pimpinan partai itu akan terpilih. Walaupun misalnya tadi di bawah si artis itu suaranya misalnya 30.000, ya tetap bisa kalah sama caleg nomor 1 itu karena ditentukan berdasarkan nomor urut. Jadi ini orang-orang dekatnya pimpinan partai yang malas, yang tidak mau kerja, tidak mau turun ke bawah, senang pasti dengan sistem proporsional tertutup. Jadi kita nanti juga akan kenal lagi istilah beli kucing dalam karung, istilah caleg nomor 1, nomor sepatu. Balik lagi kita setback lagi ke belakang, dan alangkah bodohnya kita kalau melakukan yang seperti itu. Kita tidak belajar dari pengalaman kita sendiri. Menurut hemat saya, untuk saat ini, walaupun sistem proporsional terbuka itu punya kekurangan-kekurangan,
dia masih yang paling pas diterapkan saat ini karena partainya belum bisa demokratis dan terbuka. Dalam sistem proporsional terbuka ini masih lebih fair karena rakyat diberi kesempatan langsung untuk menentukan. Jadi rakyat tidak bisa didikte oleh pimpinan dan pengurus partai. Itu jelas lebih fair dan fairness itu kan salah satu nilai dasar dalam demokrasi. Sementara sistem proporsional tertutup seperti yang saya simulasikan tadi, misalnya anak pimpinan partai cuma dapat 1.000 suara, di bawahnya ada artis yang dapat 30.000 suara, tapi karena kursi di daerah itu harus ditebus dengan 50.000 suara, maka si artis tidak akan terpilih karena akan semua itu kan dari nomor urut. Dia yang 1.000 suara itulah yang akan terpilih. Sekarang di mana fairnya sistem yang seperti itu? Itu jelas tidak fair dan tidak demokratis dan jelas tidak konstitusional. Apakah sistem pemilu proporsional tertutup tidak bagus? Bagus. Seperti saya sampaikan di awal, semua sistem pemilu itu bagus. Tidak ada sistem pemilu yang bisa dikatakan bagus dan tidak bagus. Semuanya bagus, demokratis, dan konstitusional. Persoalannya adalah kapan dan bagaimana sistem itu diterapkan. Nah, misalnya ke depan mau menerapkan sistem proporsional tertutup, closed list, it's okay, tapi harus ada kejelasan dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi, dan penominasian caleg itu harus jelas. Jadi orang yang duduk di nomor 1 dalam daftar caleg di proporsional tertutup itu benar-benar orang yang telah terseleksi dan benar-benar orang yang mumpuni, bukan titipan, bukan hanya sekedar anak pimpinan partai, bukan asal-asalan. Jadi itu harus semacam tukar tambahnya kalau misalnya mau terapkan sistem tertutup. Dan kalau misalnya kita mau dapat caleg yang mumpuni, kita harus membuat sistem penominasiannya sesuai bunyi Undang-Undang Pasal 241 itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Jadi kita boleh sistemnya sistem tertutup, tapi partainya harus terbuka. Partainya harus dibuka. Justru disinilah sebenarnya peran MK, Mahkamah Konstitusi, untuk membuka ini. Jangan dibiarkan partai itu menjadi semacam arena yang penuh dengan penyelundupan demokrasi. Partai itu kan pilar demokrasi. Masa pilar demokrasi menjadi pilar yang rapuh untuk menopang demokrasi kita? Dia sendiri nggak pernah bisa demokratis, bagaimana mau jadi pilar demokrasi? Jadi sangat berisiko untuk kembali ke sistem proporsional tertutup ini, karena kita akan kembali ke mimpi buruk yang lama, mimpi buruk era Orde Baru yang lama kita kecam, tapi sekarang dengan sadar ingin kita kembalikan melalui tangan institusi-institusi demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahimnya reformasi. Sangat disayangkan. Baik, itu dulu untuk kali ini. Kita akan lanjut pada episode berikutnya dengan alasan kedua mengapa saat ini kita perlu menolak mengganti sistem pemilu yang ada sekarang dengan sistem proporsional tertutup maupun sistem campuran atau sistem apapun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.